Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba melakukan perhitungan pada pembaringan berdasarkan video tersebut. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui skalanya. Untuk skala kita bebas menentukan berapapun. Misalnya saja untuk satu kotak yang kecil ini, bisa dilihat. Kotak yang kecil ini adalah 1 meter. Kemudian kita juga melakukan 1 cm, perhitungan 1 cm. 1 cm. Nah, untuk 1 cm ini pada jarak sebenarnya berarti kan berdasarkan patokan dari blok persegi tersebut berarti 2 meter. Kemudian untuk skala numeriknya atau skala angkanya berarti 1/200. Mengapa 200? Karena 1 cm pada milimeter blok menggambarkan 200 cm pada jarak yang sebenarnya. Kemudian setelah kita mengetahui skala, kita juga harus menentukan arah mata anginnya. Untuk arah mata angin, kita sudah memiliki ketentuan sendiri untuk penggambaran pada peta, atau kita di sini menggunakan milimeter blok. Untuk arah utara itu selalu di atas. Kita gambarkan dulu. Arah utara menghadap ke atas. Kemudian selatan selalu menghadap ke bawah. Kemudian ini ke kanan timur, kemudian barat itu ke kiri. Nah, kita telah mengetahui nih skala dan arah mata angin. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui panjang dan lebar gedung yang kita bidik tadi. Diketahui panjang dari gedung C adalah 20 meter. Kemudian lebarnya adalah 6 meter. Nah, setelah kita mengetahui panjang dan lebar gedung yang tadi, kita di sini akan menggambarkan permisalan dari gedung tersebut, permisalan tampak. Nah, untuk kali ini kita mengetahui panjangnya 20 meter, sehingga kita di sini langsung saja bisa di tengah atau dimanapun, terserah kalian nanti. Kita ambil di sini aja, di tengah ya. Tengah. Nih, 20 meter berarti 20 kotakan kecil ini atau 10 cm. Nah, lebarnya 6 meter. Langsung saja hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah tampak dari gedung C. Nah, kemudian setelah kita menggambar tersebut, kita kan belum tahu nih, kita berada di utara gedung, selatan gedung, timur gedung, atau barat gedung. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari pembaringan kompas yang kita lakukan tadi, yaitu untuk baringan pertama pada titik A, yaitu sebesar 160, kemudian pada titik B sebesar 260 derajat. Nah, masing-masing derajat ini mengandung arti. 160 berarti kita berada di daerah sini.
Ini kan 0 derajat, 90, 180, 270, 360 atau 0 derajat. Nah, kita berarti kan tadi mendapatkan angka 160. 160 berarti ada di sekitar sini. Ini merupakan arah tenggara. Kemudian kita juga mendapatkan titik B di 260. 260 berarti di sekitar sini. Artinya arah barat daya. Nah, otomatis kita berarti berada di utara dari gedung C. Ada di sekitar sini. Nah, setelah kita mengetahui, kita bisa menentukan A dan B-nya. Untuk A, tadi kan berarti kita membidiknya di sisi bagian kiri gedung. Berarti ini titik A. Titik A, kemudian yang B di sebelah kanan gedung. Ini titik B. Nah, setelah seperti itu, kita bisa memasukkan derajat-derajat ini pada milimeter blok ini. Nah, perlu diketahui, kita di sini adalah sedang melakukan metode resection, di mana metode tersebut merupakan untuk menentukan kedudukan atau posisi di peta menggunakan 2 atau lebih tanda yang dikenali. Nah, untuk saat ini kita adalah menggunakan 2 tanda, A dan B. Nah, kita langsung saja. Untuk A tadi kita tempatkan. Ini pastikan 0 ada di atas ya, teman-teman. Di atas ini 0. Kemudian nih 160 ada di sini. 160. Kita tandai dulu 160. Kemudian yang B 260. Nah, 260 ada di sini. Tandai dulu di titik. Nah, kemudian untuk menghitung resection kita membutuhkan yang namanya back azimuth. Ketentuan back azimuth adalah sebagai berikut. Untuk X derajat kurang dari 180, maka X derajat ditambah 180. Kemudian untuk X derajat lebih dari 180, maka back azimuthnya adalah X derajat dikurangi 180. Nah, kita melakukan perhitungan back azimuth pada titik A. Back azimuth titik A. Nah, back azimuth titik A ini kan tadi diketahui 160. Kemudian, ini kan kurang dari 180, maka kita tambah 180. Hasilnya adalah 340. Nah, kemudian yang titik B juga dilakukan perhitungan back azimuthnya. Titik B. Sama dengan 260. Ini ya, ini kan lebih dari 180, maka dikurangi 180. Hasilnya 80 derajat. Nah, di sini kita langsung nih back azimuth dari titik A 340. Kita hitung. 340
340. Ini bisa muter ke sini ya teman-teman. Tapi untuk langsung memudahkan saja 340. 340 ada di sini nih. Ini harus sejajar, pastikan teman-teman pada titik A. Kemudian lurus juga ini. Ada di 340. Ini nah. Nih. Kita tandai ini adalah back azimuth titik A. Kemudian yang kedua ada back azimuth titik B. Sama seperti pada titik A. Lakukan ini 80 derajat. Di mana 80 derajat? Ada di sini. Nah, kita tandai juga. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat garis dari titik A ke back azimuth ini. Nah, back azimuth merupakan kebalikan dari titik A tersebut. Harusnya lurus nih. Harusnya lurus. Kalau tidak lurus berarti ada yang kurang presisi. Harusnya lurus. Nah, ini. Sini kita langsung saja gariskan. Ini menuju ke titik back azimuth A. Nah, kemudian untuk titik B sama kita melakukan garis menuju ke titik back azimuth ini. Namun agar kita dapat mengetahui posisi kita di mana, ini bisa dipanjangkan sampai kita menyentuh titik ini. Sampai menyentuh garis, maksudnya garis dari back azimuth titik A. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini kan segaris ini. Nah, ini terjadi titik perpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan posisi kita. Kita tandai ini adalah P. Misalnya, bisa terserah, bisa huruf apapun. Ini untuk tanda saja. Titik P. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui jarak kita itu berapa sih dari gedung C. Nah, bisa langsung kita menghitung kotakannya atau blok perseginya 1, 2, 3. Nah, di sini ada tambahan nih. Setelah ketiga persegi ini ada sekitar persegi kecil lagi 1, 2. Nah, 2 persegi kecil ini diartikan seperti ini. Sama. Ini kan 1 meter. Nah, di dalam blok persegi ini berisi persegi kecil 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 1 dibagi 5. Berarti 0,2 meter. Nah, berarti untuk posisi kita 3 blok. Ini 3 meter ditambah 0,2 dan 0,2. Ini kan ada 2. Berarti 0,4. Berarti 3,4 meter. Bisa juga kita melakukan dengan perhitungan dengan penggaris. Nah, ini. Di sini kita lihat 1,7. Nah, kita lanjutkan. Ini kita diperoleh tadi 1,7 cm. Nah, untuk melakukan perhitungan jarak sebenarnya, maka ada rumusnya. Untuk jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta 1,7 dibagi skala. Skalanya 1/200. 1/200.
200. Nah, sesuai perhitungan matematika, jadi 1,7 dikali 200 per 1. Sehingga kita mendapatkan hasil 340 cm. Nah, 340 cm ini dijadikan ke meter atau 3,4 meter. Dan hasilnya sama dengan perhitungan blok persegi tadi, yaitu 1, 2, 3 ditambah ada yang kecil tadi ini 0,2 ditambah 0,2. Jadi 0,4, berarti 3 blok tambah yang blok kecil tadi 0,4 sama dengan 3,4 meter. Nah, inilah hasil jarak kita ke gedung C. Ada di sebelah utara. Berarti 3,4 meter di... Nah, ini berarti 3,4 meter di utara gedung C. Utara gedung C. Nah, inilah jarak atau posisi kita. Nah, sebenarnya untuk metode resection ini kita harus menggunakan yang namanya sebuah peta. Entah itu peta kontur atau peta apapun, agar kita juga setelah mengetahui jaraknya, kita juga mengetahui posisi kita di mana. Kalau di dalam peta itu ada garis lintang dan garis bujur. Nah, sehingga kita mengetahui nih posisi koordinat kita di mana. Jadi, semisal kita membutuhkan bantuan atau yang lainnya, kita bisa langsung mengkomunikasikan posisi kita ke tim SAR atau kepada tim penyelamat. Nah, sekian adalah perhitungan dari pembaringan atau sering disebut kita metode resection atau untuk menentukan posisi kita di mana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.